Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat yang penuh berkah untuk Bapak dan Ibu, semua para orang tua hebat yang saya muliakan dimanapun berada. Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan momen yang seharusnya membahagiakan seperti bermain kejar-kejaran dengan cucu di taman atau sekadar berjalan kaki menikmati udara pagi di sekitar kompleks perumahan, tiba-tiba berubah menjadi momen yang menyiksa karena lutut berbunyi gemeretak setiap kali melangkah? Bunyi krek-krek yang terdengar itu bukan sekadar suara biasa, melainkan jeritan dari sendi. Bapak Ibu yang sedang kekeringan pelumas, rasanya mungkin seperti ada pasir kasar yang mengganjal di dalam tempurung lutut, membuat setiap gerakan menekuk menjadi perjuangan menahan nyeri yang menusuk sampai ke ulu hati. Seringkali kita melihat iklan di televisi atau internet yang menawarkan suplemen sendi dengan harga selangit. Botol-botol kecil berisi kapsul yang diklaim mengandung kolagen dan glukosamin yang harganya bisa memotong uang pensiun. Bapak Ibu, secara signifikan kita tergiur membelinya, berharap kesembuhan instan. Namun seringkali hasilnya tidak sebanding dengan harganya, atau bahkan lambung kita yang jadi korban karena tidak kuat menahan obat-obatan tersebut. Padahal, tahukah Bapak dan Ibu, bahwa Allah yang Maha Pengasih telah menitipkan obat kuat untuk sendi kita pada bagian tubuh ayam yang paling sering kita remehkan dan kita buang di pasar? Bagian itu adalah ceker ayam. Kaki ayam yang sederhana itu, jika diolah dengan teknik yang tepat adalah tambang emas kolagen alami yang jauh lebih mudah diserap tubuh dibandingkan suplemen kimia manapun. Selamat datang kembali di rumah kita bersama channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali. Merasa sangat bersyukur dan bahagia bisa kembali duduk di sini bertatap muka dengan Bapak dan Ibu semua untuk menemani waktu santai Anda. Hari ini kita akan belajar menjadi tabib yang cerdas bagi diri sendiri. Kita akan mengupas tuntas rahasia dapur yang bisa mengubah ceker ayam yang murah meriah menjadi sup emas yang mampu melicinkan kembali engsel lutut Bapak Ibu yang berkarat. Kita akan buktikan bahwa sehat di masa tua tidak harus mahal dan tidak harus menyiksa. Sebelum kita masuk ke dapur untuk meracik sup ajaib ini, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu semua. Bagaimana kondisi lutut Bapak Ibu hari ini? Apakah masih terasa kesat dan kaku saat dipakai sholat atau naik tangga? Saya ingin melihat semangat kesembuhan yang membara dari Bapak dan Ibu. Coba sekarang ambil ponselnya dan tuliskan di kolom komentar kalimat afirmasi ini, saya siap lutut licin, saya siap jalan, nyaman, dan tolong sertakan juga dari kota mana Bapak dan Ibu berasal. Membaca komentar Bapak dan Ibu yang saling mendoakan dari seluruh pelosok Indonesia selalu menjadi bahan bakar semangat tersendiri bagi saya untuk terus berbagi ilmu. Baiklah, tanpa basa-basi lagi atau tanpa bertele-tele silakan. Bapak Ibu siapkan posisi duduk yang paling nyaman mungkin sambil menyiapkan camilan sehat seperti potongan buah pepaya atau segelas air hangat. Karena pembahasan kita hari ini akan sangat mendalam dan detail. Jadi pastikan Bapak Ibu menyimaknya dengan santai tapi serius. Mari kita luruskan dulu beberapa anggapan salah atau mitos yang sering menyesatkan masyarakat kita tentang ceker ayam ini. Mitos pertama dan yang paling menakutkan adalah anggapan bahwa ceker ayam adalah biang kerok kolesterol jahat dan penyebab utama penyakit jantung. Izinkan saya meluruskan hal ini dengan penuh kasih sayang dan fakta medis. Ceker ayam memang mengandung lemak, tapi sebagian besar lemak jahatnya ada di kulit bagian luar dan lemak bawah kulit. Jika kita memasaknya dengan teknik membuang air rebusan pertama dan memisahkan minyaknya, ceker ayam adalah sumber protein kolagen murni yang aman. Mitos kedua adalah anggapan bahwa ceker ayam itu kotor dan banyak kuman karena menginjak tanah. Memang benar ceker kotor jika tidak dibersihkan, tapi dengan teknik pencucian dan pengupasan kulit tanduk yang benar ceker menjadi bahan pangan yang higienis dan halal. Mitos ketiga adalah keyakinan bahwa hanya suplemen mahal dari luar negeri yang bisa menyembuhkan sendi. Padahal tubuh kita lebih mengenali bahan alami dari makanan utuh atau whole food dibandingkan ekstrak kimia buatan pabrik.
Lalu apa sebenarnya yang terjadi di dalam lutut Bapak Ibu saat bunyi gemeretak itu muncul, dan bagaimana ceker ayam bisa menjadi solusinya? Mari saya jelaskan mekanismenya dengan analogi yang sangat sederhana, agar mudah dibayangkan. Bayangkan sendi lutut Bapak Ibu itu seperti engsel pintu pagar besi yang sangat besar dan berat. Engsel ini menghubungkan dua batang besi, yaitu tulang paha atas dan tulang kering bawah. Agar engsel ini tidak berbunyi berdecit dan bisa bergerak mulus tanpa panas, dia butuh dua komponen pelindung utama yang sangat vital. Komponen pertama adalah bantalan karet tebal yang melapisi ujung besi agar tidak saling beradu langsung. Bantalan karet inilah yang kita sebut tulang rawan atau kartilago. Komponen kedua adalah oli atau minyak pelumas kental yang melumasi celah engsel tersebut, yang kita sebut cairan sinovial. Pada kasus pengapuran sendi atau osteoarthritis yang dialami banyak lansia, bantalan karet tulang rawan ini menipis, mengering dan permukaannya menjadi kasar, seperti jalanan beraspal yang rusak. Minyak pelumasnya pun mengering dan berubah menjadi encer seperti air biasa, sehingga tidak licin lagi. Ada 3 bahaya utama yang terjadi saat kondisi engsel kering ini dibiarkan tanpa asupan nutrisi perbaikan. Bahaya pertama adalah pengikisan tulang atau erosi. Karena bantalannya habis, tulang akan bergesekan langsung dengan tulang. Gesekan ini akan menggerus permukaan tulang Bapak Ibu, menyebabkan rasa nyeri yang tajam dan panas. Bahaya kedua adalah pembentukan taji tulang atau osteofit. Tubuh yang cerdas melihat ada kerusakan di sendi, maka dia berusaha menambalnya dengan mengirim kalsium. Tapi karena prosesnya salah kaprah, kalsium itu menumpuk menjadi tulang muda yang tajam, seperti duri. Duri inilah yang menusuk daging saat Bapak Ibu berjalan. Bahaya ketiga adalah atrofi otot atau pengecilan otot. Karena sakit, Bapak Ibu jadi malas berjalan dan lebih suka duduk. Akibatnya, otot paha yang seharusnya menopang lutut menjadi lembek dan kecil. Beban lutut jadi makin berat, dan kerusakan makin parah. Ini adalah lingkaran setan yang harus kita putus. Disinilah peran ceker ayam. Mengapa ceker ayam? Ceker ayam terdiri dari kulit, tendon, dan tulang. Di dalam komponen tersebut terkandung 4 zat sakti pembangun sendi. Pertama adalah kolagen tipe kedua. Ini adalah jenis kolagen khusus yang membentuk struktur tulang rawan. Kedua adalah glukosamin. Zat ini merangsang tubuh untuk memproduksi tulang rawan baru. Ketiga adalah kondroitin sulfat. Zat ini bertugas menarik air ke dalam tulang rawan agar tetap kenyal, seperti spons basah, tidak kering kerontang. Keempat adalah asam hyaluronat. Ini adalah bahan baku utama untuk membuat oli sendi menjadi kental dan licin kembali. Semua zat mahal yang ada di suplemen apotek itu ada secara alami di dalam ceker ayam dengan harga yang sangat murah. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu solusi alaminya. Bagaimana cara mengolah ceker ayam yang katanya amis dan berlemak itu menjadi sup emas kolagen yang lezat, bersih, dan menjadi obat kuat bagi lutut? Saya akan membagikan resep kaldu ceker anti nyeri. Mohon Bapak Ibu menyimak detail langkahnya, karena teknik membersihkan dan merebusnya adalah kunci agar kolagennya keluar sempurna menjadi gelatin dan kolesterolnya terbuang. Bahan yang disiapkan. Pertama, ceker ayam segar sebanyak setengah kilogram atau sekitar 10-12 pasang. Pilih ceker ayam negeri yang gemuk-gemuk karena kandungan kolagennya lebih banyak daripada ceker ayam kampung yang kurus. Pastikan cekernya segar, warnanya putih kemerahan, tidak bau busuk, dan tidak berlendir. Bahan kedua, jahe merah atau jahe emprit seukuran 2 jempol dewasa. Jahe ini fungsinya ganda untuk menghilangkan bau amis ceker dan sebagai anti radang alami untuk lutut Bapak Ibu. Bahan ketiga, bawang putih 5 siung yang digeprek. Bawang putih mengandung sulfur yang membantu pembentukan jaringan ikat sendi. Bahan keempat, wortel 2 buah potong dadu. Wortel mengandung vitamin A yang membantu perbaikan sel. Bahan kelima, rempah aromatik seperti 2 butir pekak atau bunga lawang, dan 1 batang kayu manis. Ini rahasia agar supnya wangi, seperti masakan restoran dan tidak membuat mual. Bahan tambahan, air perasan jeruk nipis
atau cuka apel 1 sendok makan. Asam dari cuka atau jeruk membantu menarik mineral kalsium keluar dari tulang ceker masuk ke dalam kuah. Langkah pembuatannya, tutorial, detail. Langkah pertama, dan yang paling penting, adalah teknik pembersihan ekstra. Cuci ceker di bawah air mengalir. Potong kuku-kuku ceker sampai habis. Karena disitulah kuman bersarang. Periksa telapak ceker. Seringkali ada bagian kulit kuning yang keras atau kapalan kotor. Iris dan buang bagian kapalan itu sampai bersih. Setelah itu, lumuri ceker dengan garam kasar dan air jeruk nipis, remas-remas sebentar untuk meluruhkan lendir amisnya, lalu bilas bersih kembali. Langkah kedua adalah teknik blanching atau rebusan awal. Didihkan air di panci, masukkan ceker yang sudah bersih. Rebus selama 5-10 menit saja, sampai keluar busa-busa kotor berwarna abu-abu atau kecoklatan. Busa itu adalah sisa darah dan kotoran. Setelah busa keluar, matikan api, buang air rebusan pertama ini. Cuci kembali ceker dengan air bersih. Langkah ini wajib dilakukan untuk membuang lemak jahat dan bau amis. Jangan sayang membuang air pertamanya. Langkah ketiga adalah perebusan inti atau slow cooking. Siapkan panci bersih, masukkan ceker yang sudah direbus awal tadi. Tambahkan air bersih yang banyak, sekitar 2 liter. Masukkan jahe geprek, bawang putih, bunga lawang kayu manis, dan 1 sendok makan cuka, apel atau air jeruk nipis. Nyalakan api besar sampai mendidih. Begitu mendidih, kecilkan api ke posisi paling kecil atau lilin. Tutup panci rapat-rapat, biarkan mendidih perlahan atau simmering selama minimal 1,5 jam sampai 2 jam. Mengapa harus lama? Karena kolagen pada ceker itu terikat kuat. Butuh panas rendah dalam waktu lama untuk melelehkan kolagen itu menjadi gelatin yang larut dalam air. Bapak Ibu akan melihat kuahnya perlahan berubah menjadi kental lengket dan berwarna kekuningan emas. Itulah emas cair atau kolagen murni yang kita cari. Langkah keempat adalah penyaringan lemak. Setelah 2 jam, ceker akan sangat empuk sampai tulangnya bisa lepas sendiri. Matikan api. Biarkan uap panas hilang. Jika Bapak Ibu punya masalah kolesterol tinggi, biarkan sup ini dingin dulu, atau masukkan kulkas sebentar. Nanti akan terbentuk lapisan lemak putih yang mengeras di permukaan atas. Angkat dan buang lapisan lemak putih itu. Yang tersisa di bawahnya adalah kaldu gel atau jeli kolagen yang bebas lemak jahat. Panaskan kembali, masukkan wortel masak sebentar sampai wortel empuk, tambahkan sedikit garam dan lada. Cara konsumsi yang benar. Makanlah sup ceker ini 1 mangkuk setiap hari atau minimal 3 kali seminggu. Makanlah selagi hangat. Dan ini rahasianya. Jangan cuma minum kuahnya. Bapak Ibu harus menggerogoti kulit dan urat-urat cekernya. Bagian yang kenyal-kenyal di ujung tulang ceker itu adalah gudangnya kondroitin. Kunyah sampai halus dan telan. Tulang kerasnya boleh dibuang, tapi tulang mudanya, kalau bisa dikunyah, silakan dimakan. Karena itu sumber kalsium. Waktu terbaik memakannya adalah saat makan siang atau makan malam sebagai lauk. Sekarang, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan cek mandiri. Kita periksa seberapa parah kondisi kekeringan sendi Bapak Ibu saat ini. Silakan cari posisi duduk yang nyaman, bisa di kursi atau di tepi tempat tidur, dengan kaki menggantung rileks. Langkah pertama, mari kita lakukan tes tekuk dan dengar. Silakan Bapak Ibu duduk di kursi dengan kaki menggantung. Letakkan telapak tangan Bapak Ibu tepat di atas tempurung lutut. Lalu pelan-pelan ayunkan kaki ke depan lurus dan ke belakang tekuk. Lakukan berulang kali. Rasakan dengan telapak tangan. Apakah ada sensasi getaran kasar seperti pasir yang digesek? Atau terdengar bunyi krek atau klik? Jika sensasinya halus itu bagus, tapi jika terasa kasar seperti amplas itu, tanda tulang rawan sudah tidak rata dan cairan pelumas kering. Bapak Ibu butuh asupan kolagen segera. Langkah kedua adalah tes naik turun tangga. Coba Bapak Ibu ingat atau praktikkan di satu anak tangga. Mana yang lebih sakit, naik tangga atau turun tangga? Jika Bapak Ibu merasa lebih sakit saat menuruni tangga, itu adalah tanda khas dari chondromalacia patella
atau kerusakan. Tulang rawan di belakang tempurung lutut. Saat turun tangga, beban tubuh menekan tempurung lutut lebih kuat. Jika bantalannya tipis, rasa sakitnya akan menusuk tajam. Langkah ketiga adalah tes kaku pagi hari. Saat bangun tidur, besok pagi jangan langsung bangun. Rasakan lutut dan pinggang Bapak Ibu. Apakah terasa kaku seperti robot yang karatan dan butuh waktu lebih dari 15 menit untuk dipanaskan baru bisa jalan enak? Kekakuan di pagi hari atau morning stiffness adalah tanda peradangan sendi kronis yang butuh pelumas dari dalam. Jika Bapak Ibu menemukan tanda-tanda tadi, jangan berkecil hati. Rasa sakit itu adalah sinyal tubuh yang jujur meminta pertolongan. Dan pertolongan itu sudah Bapak Ibu siapkan lewat resep sup ceker tadi. Mari kita bercermin dari kisah nyata salah satu pasien saya yang sangat inspiratif. Sebut saja namanya Ibu Haryati, usia 68 tahun. Ibu Haryati adalah seorang pensiunan guru yang sangat aktif, namun 3 tahun terakhir, beliau hampir putus asa. Kedua lututnya divonis pengapuran stadium 3. Dokter bedah tulang sudah menyarankan suntik pelumas sendi setiap 6 bulan sekali yang harganya jutaan rupiah. Ibu Haryati sudah mencoba berbagai macam suplemen mahal yang iklannya ada di TV, tapi hasilnya nihil. Beliau sampai kesulitan sholat berdiri dan harus sholat duduk di kursi. Ibu Haryati datang ke saya dengan wajah murung. Beliau bilang, "Dokter, uang pensiun saya habis buat beli obat lutut, tapi kok rasanya begini-begini saja. Lambung saya malah jadi perih karena kebanyakan obat." Saya tersenyum dan menyarankan beliau untuk berhenti sejenak dari suplemen kimia dan beralih ke suplemen dapur. Saya berikan resep sup ceker rempah tadi. Awalnya beliau jijik, katanya tidak suka ceker, tapi saya bilang, "Anggap ini obat, Bu." Beliau mulai memasak sup ceker dengan tekun. Beliau membuang air rebusan pertama agar tidak bau dan menambahkan banyak jahe serta kayu manis. Minggu pertama belum ada perubahan. Minggu kedua beliau merasa kulitnya jadi lebih lembab dan tidak kering. Minggu keempat ini, keajaibannya saat bangun tidur beliau merasa kakinya lebih ringan digerakkan. Bunyi krek-kreknya berkurang. Volumenya menjadi lebih halus. Bulan ketiga, Ibu Haryati datang ke klinik saya dengan berjalan kaki dari parkiran tanpa tongkat. Beliau bercerita dengan mata berbinar, "Dokter, alhamdulillah, kemarin saya coba sholat berdiri dan lutut saya kuat menahan beban saat sujud. Nyerinya masih ada sedikit, tapi jauh berkurang. Saya sudah tidak minum obat nyeri lagi." Kisah Ibu Haryati mengajarkan kita bahwa nutrisi alami dari makanan whole food seperti ceker ayam memiliki daya penyembuhan yang lambat tapi pasti dan mendasar, karena dia memperbaiki struktur bukan sekadar menghilangkan rasa sakit. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang masih ragu, ada beberapa pertanyaan yang mengganjal di hati. Mari kita bahas dalam segmen Tanya Jawab berikut yang mungkin mewakili pertanyaan Bapak Ibu di rumah. Pertanyaan pertama yang paling sering muncul adalah, "Dokter, saya punya asam urat, apakah boleh makan ceker ayam?" Katanya, jeroan dan kulit ayam bikin asam urat naik. Jawabannya boleh, tapi dengan batasan dan strategi. Ceker ayam mengandung purin dalam jumlah sedang, tidak setinggi jeroan hati atau usus. Bagi penderita asam urat yang sedang kambuh bengkak merah, sebaiknya hindari dulu. Tapi jika kondisi stabil, Bapak Ibu boleh makan ceker ayam maksimal 3 kali seminggu, dengan porsi wajar 3-4 pasang ceker sekali makan. Dan kuncinya, saat makan ceker Bapak Ibu wajib minum air putih yang banyak dan makan sayuran tinggi kalium seperti timun atau labu siam untuk membantu membuang sisa purinnya. Jadi, jangan takut berlebihan, asalkan tahu caranya. Pertanyaan kedua, "Dokter, saya tidak suka makan ceker karena bentuknya menggelikan. Apakah boleh hanya minum kuahnya saja?" Jawabannya, boleh sekali. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika Bapak Ibu merebusnya dengan api kecil dalam waktu lama 2 jam, kolagen dari kulit dan tulang ceker akan lumer dan larut ke dalam air kuah menjadi gelatin. Jadi, kuah kental yang lengket itu sebenarnya adalah saripati kolagennya. Bapak Ibu bisa meminum kuahnya saja, atau mencampurkan kuah kaldu ceker itu ke dalam masakan lain, seperti tumis sayur, atau bubur oat. Nutrisinya tetap Bapak Ibu dapatkan, meskipun tidak memakan fisiknya.
Pertanyaan ketiga, dokter, apakah saya harus menghentikan obat dokter saat mencoba resep ini? Jawabannya, jangan berhenti mendadak. Sup ceker ini adalah terapi nutrisi pendamping. Jika Bapak Ibu sedang minum obat nyeri dari dokter, teruskan dulu. Nanti setelah 1 bulan rutin minum sup ceker, dan Bapak Ibu merasa nyerinya berkurang drastis, barulah Bapak Ibu bisa mencoba mengurangi dosis obat dokternya pelan-pelan atau meminumnya hanya saat perlu saja. Tujuannya adalah tapering off atau lepas obat perlahan seiring dengan membaiknya kondisi sendi. Bapak dan Ibu yang saya cintai, memiliki sendi yang sehat di masa tua adalah kunci kemerdekaan hidup. Bayangkan betapa sedihnya jika di sisa usia ini kita terkurung di dalam rumah hanya karena lutut tak mampu diajak berjalan. Tapi bayangkan juga betapa indahnya jika Bapak, Ibu bisa kembali melangkah ringan ke masjid, bisa berbelanja ke pasar sendiri, dan bisa mengunjungi sanak saudara, tanpa harus merepotkan orang lain untuk memapah. Tuhan sudah menyediakan obatnya di alam yang sangat dekat dengan kita. Ceker ayam yang sering kita pandang sebelah mata ternyata menyimpan kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Tidak perlu biaya mahal sampai jutaan rupiah untuk mendapatkan kolagen berkualitas. Yang diperlukan hanyalah ketelatenan Bapak Ibu untuk membersihkannya, merebusnya dengan sabar, dan mengonsumsinya dengan rasa syukur. Saya mengajak Bapak dan Ibu, mari jadikan video ini sebagai titik balik. Jangan tunggu sampai lutut benar-benar terkunci dan harus operasi. Mulai besok pagi saat ke pasar, jangan lewatkan tukang ayam. Belilah ceker ayam yang segar. Masaklah dengan penuh cinta untuk diri sendiri dan pasangan. Jadikan makan siang besok sebagai awal perbaikan struktur sendi. Bapak Ibu, jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat, membuka wawasan baru dan memberikan harapan, saya mohon dengan sangat, jangan simpan rahasia ini sendirian. Bagikan video ini ke grup WhatsApp, keluarga grup, arisan grup reuni sekolah, atau ceritakan kepada tetangga sebelah yang mungkin jalannya sudah mulai pincang dan mengeluh, lututnya sakit. Sampaikan pada mereka, yuk kita bikin sup ceker obat awet muda buat lutut. Satu kali Bapak Ibu membagikan informasi ini, mungkin bisa menyelamatkan 1 orang sahabat kita dari ketergantungan obat nyeri dan kerusakan lambung. Itu adalah sedekah ilmu jariah yang pahalanya mengalir terus setiap kali mereka melangkah tanpa rasa sakit. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita tutup perjumpaan kita yang penuh makna ini dengan doa yang tulus. Ya Allah, Zat yang Maha Kuat dan Maha Kokoh, berikanlah kekuatan pada tulang dan sendi kami. Tumbuhkanlah kembali bantalan sendi kami yang telah aus, peliharalah cairan pelumas di lutut kami. Berikanlah kami langkah kaki yang ringan dan kuat, agar kami mampu melangkah menuju kebaikan dan beribadah kepadamu dengan sempurna hingga akhir hayat. Amin. Ya Robbal Alamin. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga Bapak Ibu bersama saya. Saya Dr. Irfan Ali. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Segera ke pasar borong cekernya dan rasakan nikmatnya sendi yang sehat. Tetap semangat, tetap sehat, dan sayangi lututmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.